menampung syariat itu. Wasilah kepada Rasulullah. Nah, tidak bisa kita tidak melalui wasilah Rasulullah, tidak sampai. Nah, itu. Nah. Itu jenjangnya. Tapi sebenarnya yang tersirat Muhammad ya Allah. Allah ya Muhammad barang isiko. Sebutannya baik juga. Yang bak mana dikata ke barang isiko yang kau ngomong tadi. Jatuhnya baik. Yang juwingan ini dikatakan Muhammad. Tapi timpi juga barangnya nih. Nah. Tidak. Maka kata Allah di dalam hadis kursi, ana anta anta ana. Kau tuh aku nih kau. Mengganti nak nanyo, tapi dengan catatan ya, dengan catatan ini. Nak bertanya nih, ya bertanyalah tentang hakikat. Karena kita ini mengkaji hakikat. Jangan bertanya tentang syariat. Syariat itulah banyaklah belajarlah di buku bela. Baca buku di Gramedia sana banyak. Iya. Nah. Itu. Terkhusus lagi, wabil khusus lagi bertanyalah tentang kaji kita nih. Tuh. Kami ini jadwalnya malam Selasa, malam Sabtu. Kak. Atau kalau kamu sehat, ada waktu, nanti halangan, anggap main-main, tidak ngurung kegawe lain, Jumat berangkat, sampai seminggu sekali baik. Ya. Jangan dipaksakan. Ini kaget kan bisa kamu dengar kalau sudah masuk anggota. Ini ada lagi yang tidak datang. Yang kaji ini Kak tidak selesai batas ini. Sebenarnya masih ada lagi. Masih ada lagi. Tapi kita duduk dulu ini nih. Karena kaget kita ngajinya ke pucuknya. Apa yang seperti katakan hadis kursi. Sembah, jangan kamu menyembah namaku. Jangan kamu sembah afalku. Jangan kamu sembah asmaku. Jangan kamu sembah sifatku. Dan jangan kamu sembah zatku. Tapi sembah aku. Nah, yang mana ini? Nah, pertama jangan sampai kelihatan ada adanya diri, ya. Nah, jangan sampai pula ada merasa memiliki. Nah, ini yang dia kalau sampai dengan bilang Pak Haji tadi kan, tidak masalah. Buruk sangka dengan orang. Tidak. Itu kunci betul yang tadi. Aku lagi. Nah, itu. Kita ada rasa kita. Itu. Nak meredam inilah. Itulah kiatnya, Pak. Kiatnya apa? Sadari. Kita bawa dalam kesadaran kita sehari-hari sifat ma'ani ini. Enggak, karena sudah tahu sifat ma'ani. Yang mana sifat ma'ani? Sifat ma'ani ini kan yang 7 yang ada pada diri kita. Kodrat, irodat, hayat, ilmu, sama basar, kalam. Ya? Ini sifat ma'ani. Sifat ma'ani menunjukkan hal keadaan zat. Jadi yang berkelakuan pada diri kita ini siapa?
zat Allah. Hah? Kita tidak ada di sini. Mana kita? Sekarang kita tanya. Kita balikkan kepada diri kita. Yang selama ini kita ngomong ada kita nih. Mana kita sekarang? Yang mendengar Allah. Hah? Yang melihat Allah. Yang punya kuasa. Ini kan kuasa arti ngangkat bak, ngangkat ini. Ngangkat asbak ini. Siapa yang kuasa? Allah. Ada tangannya sampai kuat Pak Haji kan? Hah? Tapi nggak bisa digerak. Nah itulah pembuktiannya. Matanya masih bagus kan? Nah, Itu nggak bisa melihat. nggak bisa melihat lagi. Astagfirullah. Nah, kalau sini kita bawa kesadaran setiap hari ya. Beres masalah. Beres masalah. Selesai. Bisa nambah makan. Enjoy. Itu nambah usia 7 tahun. Lebih muda. Nah, iya. Yang membuat orang cepat tua, yang membuat orang banyak penyakit, maaf ngomong kasar ini gitu nih. Kan pikiran, perasaan asalnya tuh. Nah, kalau nah, seperti budak kecil ada tak susah. Hah? Anu api dengan jual yang tak jadi urut. Yo, Kate kan, enggak sakit pun. kenapa pikirannya tak kate, belum ada. Itu. Api dia udah jadi muda. Budak kecil tadi, ya kan, ini ukurannya. Budak nih kan tidak tahu kalau orang tua tidak punya duit, tidak tahu kalau orang tua tidak punya beras. Karena dia kate pikiran ke sana, belum ada pikirannya. Sehingga dia enjoy baik. Dan belum ada namanya. Ya, ini kembali lagi ke aura. Belum ada namanya wong ini membenci budak kecil. Kalau ada yang membenci budak kecil, wong tak beres. Ada kelainan. Ada kelainan. Nah, pada dasarnya kita tuh senang kalau nyengok budak kecil itu. Kenapa? Itu tadi. Ya kan belum ada nafsu duniawinya ini tadi. Belum ada. Rasa memiliki. Rasa memiliki belum ada. Rasa aku belum ada. Lah. Akal ilmu. Lah. Baru kulit betul lagi. Jadi itulah. Nah cuma, ya kan? Itu tadi benar juga sama kakak tadi. Mempraktekkannya yang sulit. Nah, dikatakan sulit, ya dak. Karena apa? Dikatakan sulit. Karena nafsu amarah, nafsu samia, nafsu awama, nafsu anu tadi masih bercokol di pada diri kita ini. Nah, itu. Kalau sudah nafsu amarah berkurang, nafsu samialah sudah mulai dak kati, nafsu awama dak kati, lah tinggal muncul nafsu mutmainah, nafsu yang tenang, nafsu yang diredoi, ya kan? Sudah. Nah makanya di sini praktek kita sering kami kalau ngomong dengan Mang Ajum. Ini kan ada introspeksi, ada apa namanya pertanyaan bagi diri kita dewe. Contoh kayak misalnya, macam kakak praktek dengan zikir tadi. Kok masih aku tidak tenang? Kok masih aku kena apa? Khawatir hidup ini, was-was masih kan? Nah ini kita introspeksi diri kita. Ya. Itibarnya seperti kita juga tadi, seperti kita ngasah pisau. Lah kita asah pisau ini, lah hampir setengah hari, tidak tajam-tajam. Nah ini kita tanya, ada apa ini? Apa tidak tajam-tajam ini? Apa ke pisaunya ini sudah terlalu lama tidak diasah? Ya, karena mata pisau ini sudah tebal, lah bekarat pula. Atau cara aku yang ngayunkan asah ini salah, cara aku ngasah ini salah, ya kan? Atau batu asahannya yang salah. Ini yang kita introspeksi.
Itu. Tuh. Jadi kita dewek lah, ya kan? Yang paca anunya nih. Nah, tapi ini aku buka rahasionya. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita laksanakan, kalau berdasarkan hawa nafsu, maka sio-sio. Itu. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah, ingin bersih, ingin ini, ingin itu, sio-sio. Ini pula kak. Itu. Jadi kita nak berzikir kepada Allah ini, jangan ada tujuan. Tak katik tujuan. Kalau ada tujuan itu hawa nafsu. Ada keinginan namanya. Nah, kapan keinginan ini hawa nafsu ini boncengan jalan setan. Tempat setan apa? Jadi kita nih jembatannya setan. Karena ada kepenginan, ada hawa nafsu, ya, akhirnya ada yang terbersit yang tidak keruan. Maka kalau kita nak melakukan zikir ini, hilangkan keinginan, hilangkan tujuan. Tidak ada tujuan, tidak ada keinginan. Ya kan? Pokoknya zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Misalnya kan sampai 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita semata-mata yang kita jingok, yang kita pandang, yang berkata ini. Jangan lari dari situ. Rukun kolbi tadi. Kita rasakan yang kalam ini, yang berkalam ini siapa? Yang berkalam ini siapa? Sehingga senyap, sehingga fana lah kita di dalam zikir itu tadi. Akhirnya terdiam. Zikir dalam hati kolbi. Fokus kita cuma siko. Ya kan? Rukun kolbi tadi. Yang hidup, yang tahu, yang mendengar, yang melihat. Ya kan? Yang kuasa, yang kuasa, yang berkehendak, yang berkata. Allah. Inilah. Jangan ada tujuan. Kalau berzikir tidak ada tujuan, celaka. Tidak bakal ketemu. Maka aku sampaikan kawan-kawan ini. Di dalam, padahal tujuan kita ini baik ini. Tujuan kita ini baik. Tidak salah. Kalau nurut kesecaraan tidak salah. Tujuan kita supaya kita tajali, ya, supaya kita mantap dalam ngaji nih. Kan bagus tujuan ini tadi. Tapi yang namanya tujuan itu nafsu. Keinginan. Keinginan ini nafsu. Nah, nafsu ini jembatan setan. Nah, itu. Maka dikatakan Rasulullah itu maknanya. Sholat itu tiang agama, tapi diam lebih utama. Jadi kita zikir itu diam sediam-diamnya. Diam di sini bukan arti diam ngelamun. Nah, ya kan? Kita terdiam dalam kesadaran. Hanya Allah baik. Hanya Allah. Kita mengatakan hanya Allah ini, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakalimun illallah. Tiada yang hidup, tiada yang tahu, tiada yang kuasa, tiada yang berkendak, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, tiada yang berkata, melainkan Allah. Ini baik, tasdikkan. Nah, ya kan? Mengalir seperti air. Tidak ganti tujuan. Karena apa? Segudanglah tujuan kita. Ini paham perlu dipahami. Segudanglah tujuan kita. Namun yang berlaku masih kehendak Allah.
Jadi tidak perlu kita bertujuan. Ya kan? Buat kita kecewa. Lah itu. Benar. Ya kan? Sekolah lah tinggi-tinggi S2, S3, S4, S5. Ya, tujuan kita nak jadi apa misalnya. Ini kan ya tidak salah. Di dalam pandangan syariat tidak salah. Ini kan usaha. Oh, iya. Ya kan? Nah, tapi kita ini kan memandang kepada yang hakikat. Apapun syariat kita, apapun ikhtiar kita, apapun usaha kita juga tadi sampai S5 lah. Namun, yang berlaku ketentuan Allah. Bukan oleh ikhtiar kita ini, bukan oleh usaha kita ini. Tidak. Nah, ini harus dipahami. Banyak yang gagal. Pak. Nah, banyak kan tadi. Nah, karena ya kan? Ada yang berhasil mutlak. Iya. Ya, mana? Berhasil ini juga bukan karena usaha dia. Kodrat tadi. Kodrat tadi. Itu kan. Kita pernah ngomong masalah rezeki. Kalau rezeki ini dikarenakan oleh kita kerja keras, banting tulang, malam siang, tidak pernah berhenti. Sehingga kita jadi wong kayo. Cak ketuntut Allah itu. Mana cak nuntutnya? Yang tukang bangunan. Banting tulang, kerja keras, keringat habis. Maaf lagi ngomong lagi, badan sampai bau tengi. Iya. Nah, Nah, kenapa tidak kayo? Kalulah gara-gara banting tulang, gara-gara kerja keras, rezeki kita berlimpah. Jadi di sini kesimpulannya apa? Maka ngomong ke tadi, kerja keras, banting tulang, bukan jaminan. Tapi bukan berarti kita nak males-males. Namanya itu cara ngaji nih. Ya kan? Karena apapun yang berlaku adalah ketentuan Allah. Itu. Tadi omongkan, rezeki kamu hari ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut rezeki berkurang. Jangan pula mengharap rezeki berlebih. Wah, tertulis. Kamu hari ini dapat 100.000, 100.000 tulah. Tidak gara-gara kita kerja lembur kira-kira. Ya, berkeringat banting tulang. Laju nambah 150. Tidak. 150 ini memang sudah tentuan 150. ya. Repot ada yang itu kan. Nyata. Itu lah sudah ketentuan. Sebenarnya bukan gara-gara kita tadi. Ya kan? Tapi karena kita ini diciptakan sebagai makhluk, kita bergantung kepada Allah yang disebut Allahu Somad. Hanya kepada Allah tempat kami bergantung, ya kan? Ini sifat makhluk ini tidak pacak kita nak menentang kodrat. Artinya apa? Kalau sudah mah itu, aku di rumah baik. Rezekiku lah ditentukan Allah juga. Kira-kira mah itu. Nah, hukum bagi Allah, itu tadi. Hukum bagi Allah, kalau Allah menghendaki, ya kan? Tidak ada yang mustahil. Tapi, kita ini kan hukum akal kita kan berjalan. Itu digunakan guna akal tadi. Dinjuk Allah akal tadi. Bagaimana? Ya kita bukan tidak menidakkan kuasa Allah. Nah, kalau Allah nak datang ke rezeki, walaupun kita tidak begawi di rumah, misalnya, ya, ini kan kuasa Allah. Hukum bagi Allah kan tidak bisa kita nganukannya. Nah, tapi guna kita akal tadi itu tadi, tinjau Allah akal tadi, ya kan? Dan itu menunjukkan ubudiyah kita, menunjukkan rasa tawaduk kita.
Hah? Karena yang disebut ibadah itu, ya kan? Yang disebut ibadah itu bukan sekedar sholat. Iya. Itu. Kita bekerja mencari nafkah itu ibadah. Tapi yang bagaimana yang disebut ibadah? Ada. Yang disebut ibadah itu apabila langkahku, langkah Rasulullah, aku berjalan beserta Allah. Itu yang disebut ibadah. Hah? Kalau keluar dari rumah nafsu, bukan ibadah. Kenapa? Yang disebut ibadah itu selalu berkaitan dengan rukun kolbi. Selalu ingat. Itu yang disebut ibadah. Aku bisa begawi model ini karena Allah. Hah? Maka di mana-mana, ulama, kiai, ustaz, kapan mukadimahnya selalu, marilah kita bersyukur kepada hadir Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya, nikmatnya, nikmat sehat. Tapi itu tadi sayangnya berkata tidak dengan rukun kolbi. Pacak ngucap, nyocos ngomong. Yang dimaksudkan omongan dia tadi, arah omongan dia tadi, kemana? Tidak ditarik ke rukun kolbi. Jadi sia-sia. Itu. Jadi kalau Pak Haji, gua rasa tidak salah itu ya. Itu jangan mendikti yang kekuasaan. Yang menguasa itu, kita tahu diri sajalah sebagai hamba. Maksudnya tadi kan, jadi kita jangan mentargetkan hasil, tapi kita usaha. Nah, benar. Betul, Jangan benar. kita mendikti dia, kayaknya yang kita ajari lagi. Itu Lah, kalau dikasih alhamdulillah, enggak. lah iya sudah. Inilah namanya ketentuan, Kak. Seperti kita sholat, janganlah kita mengharapkan surga. Janganlah kita takut dengan neraka. Ngerti tidak? Karena sudah ditentukan Allah, sudah janji Allah. Hah? Apa janji Allah? Tidak akan kukurangi amal kamu sedikit pun. Hah? Tidak ada korupsi Allah tuh. Dan tidak akan kelebihi. Ya enggak? Jadi apa yang kita lakukan, ya sebatas itulah. Nah janji Allah apabila kamu berlaku baik, ya enggak? Tidak syirik, jaminannya surga. Nah sudah. Gak usah dipinta-pinta. Ya kan? Nah, janji dia ini nih. Jadi apa kalau kita nak beramal ibadah, ya beramal ibadah baik. Nggak pinta-pinta, kan uji Allah kamu tidak percaya dengan aku. Bahasa sehari-hari itu. Aku kan laku kato ke. Kalau kamu buat baik, kira-kira melaksanakan perintahku dan menjauhi segala larangan aku, jaminannya surga. Jangan lagi nak dipinta-pinta. Pokoknya kita beribadah be. Itu sudah janji Allah. Bahkan lebih bilang dia, ya, karena kedangkalan ilmu inilah kedangkalan cara ini. Kalau kita mentargetkan sesuatu, ada anak sekolah kan, kalau anak ini begini, ketika umpamanya kan, jadi polisi, begini. Itu juga nyala, Pak bilang. Hah? Itu juga nyala. Ya. Itu. Bilang, betul. Karena kita sedang merencanakan sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, ini sebenarnya kalau kamulah sampai ke sana ke pemahaman, ya dak. Ini kan sebenarnya lah sudah yang amat-amat tersirat. Memang salah. Memang salah. Salah. Karena ini. Nah, ini kita tadi kalau kita sampaikan dengan orang yang tidak paham, ya, yang tidak paham, ini jadi hujah, ini jadi perdebatan. Tidak. Kalau yang tidak paham. Karena mereka ini berpandangan, ya, itu ke, ke fisiknya.
Iya. Nah, ke fisiknya, keadaan fisiknya. Iya. Nah, ya kan? Nyatanya seperti ini, karena ini kan sudah jadi eh, apa namanya paham ahli sunnah wal jamaah, ya kan? Kita nih kalau tidak punya rencana, kalau tidak berencana, hidup nak jadi apa? Nah, kira-kira itu, kan? Itu ini perlu rencana. Maka juga tadi kalau kita sampai ke wong tidak paham, ini jadi berdebat. Nah, berhubung kakak nyampaikan itu, maka aku buka ke kita ini sebenarnya hidup ini ya tidak ada rencana. Bahkan kasar ngomongnya tidak boleh berencana. Nah, ini itu tadi. Ya. Tidak boleh berencana. Tapi kenyataannya, itu tadi, kenyataannya ini uang tidak nerimo. Kalau kita tidak berencana, cak mano? Ngerti tidak? Kalau kita tidak berencana, mak mano? Anak kita nak jadi apa? Misal ini maksud kamu tadi, Kak. Ya kan? Nah, kalau kita ini berencana, artinya ini kuncinya. Nah, kamu pegang pemahamannya. Kalau kita ini punya rencana, berarti kita ini punya kuasa. Artinya, kita mbek kodrat dan irodat Allah. Ngerti tidak? Ya kan? Nah, bagaimana ini sekarang? Bagaimana cara mengembalikan rencana ini supaya tidak salah? Nah, itu. Nah, kita habis ke dulu diri kita ini. Nah, kembali ke situ tadi. Kalau sudah la hayyun la alimun la qadirun la muridun la syami'un la basirun la mutakalimun illallah. Ya, artinya yang bercana ya Allah. Bahkan insya Allah takabul. Kenapa tadi? Balik ke tadi. Segala sesuatu amal ibadah tidak akan diterimakan tanpa wasilah dari Rasulullah. Nah, yang dikatakan wasilah kepada Rasulullah itu mana? Ini yang perlu kita ketahui. Ya kan? Ya sifat ma'ani ini yang dikatakan Rasulullah ini ya Ruhul Kudus kita ini Rasulullah. Itu. Inilah rahasia Allah. Nah. Tuh. Jadi kita ini segala sesuatu bergerak ini dengan rahasia Allah. Dengan rahasianya. Kan katanya tadi al-insan siri wa ana siruhu. Insan itu rahasiaku, aku ini rahasia Allah. Aku ini rahasia kamu. Kamu itu rahasia aku. Nah, yang bisa berhubungan ini kan antara rasio dengan yang punya rasio. Kalau kita tidak bisa berhubungan apa-apa. Maka ngomong ke tadi, kalau kita tidak perantara, tidak wasilah Rasulullah, ya tidak? Teboklah lubang batu tadi, oleh kening ini tadi. Sio-sio. Yang sampai kepada Allah ya Rasulullah. Ya? Yang mana Rasulullah? Nah, inilah. Ya Rasulullah itu ya Muhammad. Mana Muhammad? Ini. Ya ruh kita ini. Hah? Itu kasarnya ngomong gitu. Ruh kita inilah yang berhubungan dengan Allah. Ruh kita inilah rahasia Allah. Tidak. Ruh kita inilah yang bisa berhubungan. Kenapa? Ruh kita inilah yang bisa berhadapan-hadapan di alam arwah. Ruh kita inilah sudah berjanji kepada Allah. Qalu bala sahidna. Benar engkau adalah Tuhan kami. Kata ruh ini. Ya kan? Apa?
Di dalam surat Al-Isra ayat 172 itu wa is akhadha rabbuka min bani adama min zurihim zuriyatahum wa ashadahum ala anfusikum alastu bi rabbikum qalu bala antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin.